Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini Alim cerita apa ya? Ya, selamat datang di Alim Bercerita. Kali ini saya ngundang teman saya lagi, Wildan Ahmad Nugroho. Ya, siap, Komandan. Ya, udah tahu sekarang nama lengkapmu ya. Udah nggak keterlaluan ya? Nah, jadi saya ngundang Anda sekarang ini di sini untuk sambat, Pak. Waduh, Jadi saya ngasih ruang Anda buat sambat. Karena waduh. tengah malam Iya. lihat story Anda gitu kan. Apa itu ceritanya? Apakah Anda patah hati? Ya nggak yang Nggak tahu itu tuh dapat chat WA dari apa namanya kayak penyelenggara lomba gitu, namanya Inspirasi Pena. Gitu. Dulu aku pernah ikut lomba apa ya di situ ya, online waktu itu memang online. Terus mungkin nomorku masih di save sama dia sama ininya kan, sama timnya. Akhirnya dapat chat lagi. Itu beda-beda, dulu puisi, terus cerpen perjuangan, cerpen ini, sekarang cerpen patah hati kan gitu. Iya. Akhirnya Iya. saya tulis lah itu, sorry nih saya lagi nggak patah hati gitu, dan saya lagi nggak pengen cerita tentang patah hati, tapi kalau sambat kayaknya enak nih. Kayak gitu. Terus akhirnya Anda bales, ayo Pak sambat. Iya, jadi sepertinya saya akan menyediakan ruang untuk Anda sambat di sini, begitu. Oh iya, baik. Luar biasa memang podcast, iya bener ya podcast ya, podcast Iya. Alim Bercerita ini memang udah mau nyaingin Corbuzier podcast ini. Mantap. Entah nanti berapa abad kemudian kan tahu, pokoknya lagi berusaha aja. Iyalah, penting kan berusahanya itu. Iya. Terima kasih Mas Ali yang sudah menyediakan tempat saya untuk sambat. Udah lama banget rasanya nggak sambat saya nih. Saya jadi bersemangat sekali nih. Iya, jadi kayak sambat Kondisi adalah lagi semangat di sini. ngemil roti, lagi ngopi kan, barusan mandi, terus sambat. Kayaknya cocok sekali itu. Kayak hidupnya sempurna gitu ya, perfect. Kayaknya udah, hari ini perpaduan cuaca juga sangat mendukung untuk sambat. Betul sekali. Aduh. Tapi emang perlu sih sambat. Wah, ini nih udah lancar nih. Tadi ada tulisan bandwidth is low, sekarang udah nggak ada. Apa ya? Oh, alhamdulillah. Waktu mau mulai sambat, wah, muncullah. Iya, sangat mendukung, bandwidth-nya aja mendukung untuk sambat. Wah, ini sepertinya pengguna saya mau sambat ini, saya harus lancar gitu. Oh iya sih, betul itu. Memang abis ini ratingnya langsung naik ini. Oke. Gokil emang. Tapi emang sambat tuh sesekali perlu sih. Untuk apa namanya? Kalau di istilah kita kan ada istilah katarsis gitu. Iya, betul, Penyaluran katarsis, Pak. emosi negatif biar ketegangannya itu reda gitu. Biar gak stres, biar gak depresi. Iya sih, memang rasanya semenjak saya kan lagi cuti nih ya. Rasanya semenjak tidak kuliah dan agak jauh dengan hal-hal yang berbau psikologi, rasanya saya jadi sedikit kurang nyaman kayak gitu. Biasanya waktu masih kuliah, oh ya tahu begini. Misalnya kayak treatment untuk diri sendiri gimana. Tapi semenjak cuti kok, rasanya kayak beberah. Oh iya, Anda lagi cuti sekarang? Iya, lagi cuti nih Pak, udah. Ya, namanya cuti ya Pak ya. Ya cuti. tapi nggak karena kenapa itu nggak ngehamilin orang gitu kan? Ya, enggak dong Pak. Masa izin cutinya habis ngambilin orang? Ya alasannya sebenarnya karena memang udah keinginan aja. Aku kan waktu di akhir semester kemarin daftar ini apa namanya? Aduh, sampai nangis. Aduh. Ya. Ya sambat beneran nih. Kelilipan. Ya, jadi waktu akhir semester kemarin daftar ini loh, buat penerima bantuan kota itu loh Pak, dari kampus Pak. Oh iya. Nah itu, jadi setelah daftar itu
pendaftarannya itu cuma 2 hari kalau yang dari kampusku itu. Oh, cepet banget ya. Pendaftarannya cuma 2 hari. Aku daftar di hari kedua waktu itu. Tak tungguin lama, kok nggak ada pengumuman. Tak cek IG ini, IG kampus, terus pokoknya ada sekitar 3 akun lah. Tak cek, kok nggak ada pengumuman, websitenya juga nggak ada. Nggak tahunya setelah ngobrol sama, bukan ngobrol, pas udah seminggu terus ada tingkat yang nanyain, jadi cuti beneran ya, gini orang nggak dapat bantuan kayak gitu. Ternyata penerima bantuan tuh udah otomatis langsung masuk grup dari kampus tanpa ada pengetahuan tanpa ada pemberitahuan di IG kayak gitu. Oke. Barusan ada ambulan lewat, kedengeran nggak sih sirinenya? Kedengeran. Itu Kedengeran ya? Ada apa tuh? Nggak tahu. Ya begitu. Jadi Lampunya mati. ditungguin informasi lanjutannya, nggak taunya penerima beasiswa itu udah otomatis masuk grup yang disediakan dari kampus. Oh, gitu. Karena ya udahlah, saya merasa sangat kecewa sekali doang sih. Oh iya, Sekali doang Ya. kecewanya. Oke. Saya kecewa. Terus besoknya ya udah biasa aja. Karena cuma kecewa sekali. Iya, sekali aja. Oke. Nggak berkali-kali. Buat apa kecewa sama kampus berkali-kali? Udah biasa kan. Iya. Ya, jadi waktu udah kecewa nggak ada pemberitahuan itu, ya udahlah, fix langsung ngurus surat permohonan cuti. Kayak gitu, Pak. Gara-gara nggak ada informasi gitu ya? Iya, ya sebenarnya. Digantung gitu berarti. Iya, betul sekali. Kayak ya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, ini jadi cerpen patah hati. Bisa sakit, langsung sakit nanti. Ya sebenarnya ya nggak juga sih kayak gitu. Tapi ya itu juga salah satu alasan kayak gitu. Karena dari dulu semenjak bulan itu memang udah ngerasa bosen aja kuliah daring kayak gitu. Oh iya sih ya. Alasan pribadi itu karena bosen dan aku merasa jadi lebih tidak substansial kuliahnya. Substansial. Bahasa Anda semalam, substansial. Sial memang, kalau nggak substan tuh sial. Jadi merasa tidak lebih optimal gitu. Walaupun ya ada kerja kelompok yang bagus juga sebenarnya, tapi ya udahlah karena sudah prinsip. Dulu itu sebelum ada pandemi ini, jadi kan aku rencananya memang pengen nelat gitu, Pak. Ini nih aku baru nemu orang. Gokil. Bentar. Minum dulu biar kuat. Oke. Ya, jadi memang pengen nelat 1 tahun gitu. Oke. Nah, tapi sudah aku rencanain nih. Aku pengen garap skripsi cepet. Terus nanti kalau skripsinya udah kelar, udah tinggal revisi doang. Udah tinggal nunggu wisuda doang, daftar wisuda. Nah, di situ aku pengen telat. Maksudnya wisudanya yang telat. Kalau skripsinya memang pengen tetap garap sesuai waktunya lah, nggak usah cepet-cepet banget. Kayak gitu. Nah, di sela-sela antara selesai skripsi dengan wisuda itu, aku pengen kerja di sana, pengen dagang. Nah, aku pengen dagang sate Padang ceritanya. Karena di sana udah nggak ada sate Padang. Dulu ada, aku baru beli 2 kali, habis itu warungnya tutup. Nggak buka-buka lagi. Masa saya mau nyari sate Padang harus ke Wates dulu, kan jauh banget. Yang di deket ini loh, deket Tugu Pangeran apa itu? Bundaran ini? Iya, Pangeran siapa sih itu? Ki Ageng Serang. Ki Ageng Serang ya. Nah, itu kan di sebelah kanannya ada warung Padang tuh. Warung nasi Padang. Nah, depannya ada sate Padang. Nah, masa makan sate Padang harus ke sana dulu dari jauh banget. Selak kenyang, makan angin gitu. Nah, rencananya seperti itu. Pengen telat setahun, tapi di semester 9 dan 10 menjelang wisuda itu mau kerja, mau buka usaha sendiri gitu.
Lah tahu-tahu pandemi datang toh. Ya Bertamu tidak pada saatnya. Akhirnya menyelesaikan semester 6. Semester 6 tuh baru masuk seminggu kalau nggak salah. Heeh. Seminggu, terus kalau nggak seminggu 2 minggu. Habis itu yang libur 2 minggu itu, libur paling bullshit. Paling bully. Libur 2 minggu nggak tanya sampai udah hampir 7 bulan sih. Terangkat sekali saya. Surat edarannya cuma 2 minggu tapi liburnya 7 bulan. Gokil loh. Saya merasa sangat ngakak. Ya itu. Akhirnya setelah surat edaran itu habis 2 minggu, beberapa hari kemudian akhir Maret aku pulang dan melanjutkan semester di rumah sambil bantu-bantu orang tua, sambil tidur, sambil makan, Ambil sambat. sambil sambat. Dulu nggak terlalu sambat sih semester 6 karena aku tambah slow atau alah kuliah daring. Ya nggak semangat banget juga sih. Tapi kalau ada kerja kelompok ya tak selesaiin. Sampai sempro aku nggak selesai loh Pak kemarin. Wah, gokil emang. Jadi kan di semester 6 tuh mata kuliah yang paling berat itu ada sempro sama RPP, rancangan penelitian psikologi. Dan itu keduanya link kayak gitu loh. Bersambungan walaupun beda dosen, bersambungan, dan itu nanti output dari kedua itu nanti di apa ya, kayak endingnya itu di besok di semester ini di matkul skripsi, SK skripsi. Iya. Gitu. Jadi kayak udah disetting supaya bisa nyicil. Iya, gitu. harapannya jadi proposal skripsi gitu ya. Nanti kan berarti kan itu udah otomatis jadi tuh bab 1, bab 2, bab 3 tuh. Nanti kalau di RPP kita lebih bahas tentang metodologinya, terus teknik-tekniknya segala macam. Terus nanti di sempro, aku kebetulan ngambil klinis. Nah, klinis tuh cuma 4 orang di kelasku. Wih. Dan aku satu-satunya cowok kan yang ngambil klinis. Iya. Dan dosennya memang luar biasa sekali. Akhirnya kalau yang di sempro kita bahas lebih ke ke teori-teorinya kayak gitu, ke kasusnya apa yang mau diangkat gitu. Jadi sebenarnya memang link antara matkul sempro dengan matkul RPP itu. Nah, harapannya nanti akhir semester 6 masuk semester 7 ngambil skripsi sama 8 udah tinggal terjun ke lapangan aja kayak gitu. Tapi ya apalah daya, aku kan ikan. Jadi ikan. Kan ikan hiu makan tomat. Aduh, ikan hiu makan tomat. Akhirnya ya udahlah, cuti. Terus sekarang akhirnya ada kesempatan kerja, ya udah kerjanya sekarang. Berarti besok habis skripsi langsung ngejar wisuda kayak gitu. Oke. Ganti rencana. Insya Allah loh, insya Allah. Timeline cutinya diajukan gitu ya. Iya, jadi jatah kerjanya itu pindah ke semester 7. Nanti wisudanya dicepetin. Nah, gitu insya Allah. Keren sih. Ya, itu salah satu problematika yang semua orang juga kaget gitu. Sampai dosen-dosenku juga sampai DP aku tuh ngechat aku. Tiba-tiba DP aku ngechat, "Ku mau nangis." Gitu. Loh, ngapain Bu? Ku nangis gitu. Ya nangis lah kamu cuti gitu. Waduh. Saya merasa kayak main FTV. Aduh. Gitu. Sampai ngechat kayak gitu coba DP aku itu. Kasihan sekali. Tapi ya dan sekarang kan prodiku lagi akreditasi juga tuh, Pak. Wah, iya nih. Biasanya Ya, kamu bantuin ya. Iya, kayak waktu di akreditasi periode lalu, waktu aku masih semester 3, 2, 3 kayaknya. Itu memang aku jadi tim utama, tim pembantu utama. Sampai nginep-nginep di prodi, sampai aduh kayak jadi tukang Gojek, GrabFood. Beli-beli makan siang, makan malam gitu. Aduh, jadi ya memang sedih sih. Ya, gimana lagi. Terus sekarang akreditasi nggak ada Anda, kayak ada yang kurang gitu. Iya, sampai dosenku tuh nanya lagi gitu. Coba kamu ada di sini, Mas Wil. Waduh, saya tuh sering digodain kayak gitu sama dosen-dosen saya itu. Jadi tambah sedih saya.
Ya, tapi mau gimana lagi ya, harus bisa berganti dengan adik tingkat lah. Udah, harus ada yang gantiin, Iya. walaupun rasanya beda. Kalau nggak gitu Itu nggak Pak. ada kaderisasi nanti ya. Iya, ya, ya bagaimana lagi ya. Juga jadi sambatan yang paling, deh, sangat sangat momentum sekali cuti ini. Saya juga nggak kepikiran kok tiba-tiba cuti kayak gitu. Nggak tahu deh. Saya udah kepikiran. Sekarang tiba-tiba nggak Ya kepikiran. maksudnya memang sudah merencanakan, tapi setelah saya pikir-pikir balik dari dulu tuh kayaknya kuliah saya mantep dan saya nggak punya rencana cuti dulu itu. Tiba-tiba dalam masa eh, satu semester kurang, tiba-tiba semuanya berbalik. Apakah ini ujian atau cobaan? Yang penting jangan azab lah. Iya, iya. Berarti ini Terus gara-gara kayak nggak bisa nikmatin pelajaran gitu ya. Ada semuanya ya, efektif ya, cuti aja lah. Semoga semester depan sudah ya balik lagi. insya Allah satu semester aku kayaknya bisa lama-lama. Ya, jadi merelakan tertinggal teman-teman saya. Nah, ya niat nelatnya diamini gitu ya. Iya, kebetulan kondisi dan semesta mendukung sih. Kalau sudah mengamini ya terjadi pasti. Terus akhirnya udah berapa bulan ya berarti sekarang cuti ya? Semenjak Agustus. Udah 2 bulanan. Oh iya, udah 2 bulan. Ya udah 2 bulanan berarti aku ya di sini jatuhnya nggak tahu juga tempat saudara sih. Hmm. Walah gitu. Jadi itu problemmu yang pengen Anda sambatin nih. Ya itu hanya awal-awalnya saja Pak. Waduh, kayak berat banget hidup kau bang. Kayak jadi sebenarnya itu juga termasuk salah satu kesedihan dan apa ya momentum yang bisa saya bersedih gitu, momentum putar balik dalam hidup saya gitu. Saya padahal dulu ibaratnya sangat semangat organisasi kuliah segala macam, walaupun agak jelek hasilnya tapi tetap semangat. Terus jadi andalan di prodi segala macam, tiba-tiba berbalik harus meninggalkan prodi, meninggalkan kuliah segala macam. Itu sangat berkesan, bukan berkesan ya, artinya sangat sangat uh, momentum sekali itu, Tiba-tiba kosong momentum gitu ya. hidup saya yang tidak terlupakan. Iya, iya. Seorang aktivis kampus UM Purworejo, tiba-tiba memutuskan untuk mengambil cuti. Padahal banyak juga yang bilang kan daring, jadi kuliahnya nggak harus tatap muka, nggak harus gini lah. Justru karena daring itu saya harus cuti. Ya sebenarnya nggak harus sih, tapi memutuskan untuk cuti karena saya sendiri apa ya tidak bisa mengikuti kemauan orang lain gitu. Idealisme kan adalah kemewahan pemuda yang paling terakhir tuh. Itu benar. Kata bapak pendiri bangsa kita itu Tan Malaka. Tan Jadi Malaka. semenjak kuliah awal itu saya juga, saya harus punya prinsip nih, saya harus punya pegangan hidup saya sendiri gitu. Nggak bisa, yang penting selesai, yang penting dapat nilai. Saya paling nggak bisa kayak gitu Pak. Iya, ya. Saya terima kuliah saya berantakan, nilai saya jelek, tapi saya berdiri di kaki sendiri dengan prinsip saya sendiri daripada kayak ngemis-ngemis nilai, terus harus yang penting selesai dapat nilai segala macam dicap anak rajin, dicap anak baik. Aku sangat tidak bisa seperti itu. Itulah yang kadang jadi sorotan kalau orang lain di kampus ngeliat aku kayak gitu. Rasanya kayak anak ini kok kayak gini banget sih. Sampai akhirnya ya ada konflik dengan sivitas kampus lah segala macam. Ya sudah, berarti artinya namaku sudah mencuat sebagai Wildan yang memang seperti itu di kampus. Tapi kerennya jadi diri sendiri sih. Iya, itu memang harus gimana ya, namanya juga kita dititipin cuma satu badan untuk kita gunakan, satu diri untuk kita pakai, ya sudah. Saya harus jaga itu.
Tapi yang sebenarnya yang pengen tak sambatin di story itu sebenarnya tidak tentang itu, Pak. Oke. Bukan ini ternyata. Itu sebenarnya cerita lama yang ya sedih, memang sedih, tapi untuk sekarang ini sudah tidak perlu disambatkan lagi, itu sudah berlalu lama tentang Suci kayak gitu, tentang konflik-konflik di kampus dan segala macam. Jadi perasaan sambat saya yang terkuat sekarang adalah karena saya tidak jadi berangkat ke Jawa besok. Ya. Kenapa nih? Kenapa? Itu yang sangat membuat saya sangat embuh. Kalau orang Purworejo ngomong lagi embuh gitu. Ya, ada acara Pak di tempat aku tinggal sana di Ketuarjo itu. Mamasku ini nikahan tanggal 26. Oh, tanggal 26. Jadi iya. Senin. 22 ya. Oh iya, Senin. 22, 23 ya, Selasa atau Senin kayaknya. Selasa ya, 26 itu. Senin ya? Ya seperti itu. Jadi ya karena pertama ya karena mamasku itu yang nikah itu ya yang punya rumah tempat aku tinggal di sana gitu loh. Tempat budeku itu, anaknya bude yang terakhir. Jadi pasti walaupun ibaratnya aku kan lahir dan dewasa di Sumatera, jadi keluarga di Jawa memang dulu aku kurang banyak tahu, kurang banyak kenal, kurang banyak akrab maksudnya. Iya. Ya selama kuliah ini ya fokus mengakrabkan diri, mengenal keluarga-keluarga di sana, membangun membangun kekeluargaan lah dengan keluarga di Jawa gitu, karena ya memang jarang banget ketemu dulu waktu SD, ya cuman ketemu saudara yang di Jakarta, kakaknya bapak, terus ya sisanya nggak pernah ketemu lama kayak gitu. Jadi ya ada rasa kangen juga lah, walaupun dulu nggak seberapa akrab, tapi tetap ada rasa kangen kayak gitu. Nah, apalagi kondisinya aku udah ngambil cuti ini, ya bisa berangkat ke Purworejo kan sedikit bisa, ya nggak sedikit sih, pasti banyak bisa mengobati perasaan rindu akan banyak hal kayak gitu kan. Buku-bukuku masih ketinggalan di lemari, baju-baju di sana, kaos-kaos. Jadi di sini ya seadanya aja, baju celana ya seadanya aja di sini. Karena masih tinggalan di sana semua. Terus motor nggak tahu gimana kabar, motor kesayangan yang buat keliling kemana-mana itu. Paling mesinnya juga udah sampai Semarang, atau udah sampai Salatiga. Satu-satunya motor plat BE kayaknya di Purworejo. Iya mungkin. Iya itu, ada tulisan skripsi lagi motornya, makanya saya semenjak tidak ada motor tuh kayaknya belum punya niatan untuk menyelesaikan skripsi. Skripsinya ketinggal di motor ternyata. Skripsinya ketinggalan di motor, karena motornya nggak dibawa pulang, akhirnya udah tadi aja skripsinya nunggu motor. Di sini nunggu motor. Ya kangen teman-teman kampus kan gitu. Rencananya tuh kalau jadi berangkat ke Purworejo habis acara, ya pengen ke kampus, pengen lihat prodi gitu kan, prodi baru pindah ruangan. Walah, baru dong. Nah, kayak gitu. Iya. Sebenarnya itu juga dulu dipakai buat prodi lain kayak gitu. Cuman karena prodi lainnya pindah ke kampus yang baru, yang kampus 3 itu, akhirnya psikologi pindah ke situ. Ya pengen telik lah. Pengen telik kayak Bu Tejo itu lah. Pengen telik, pengen lihat, pengen ketemu dosen, teman-teman, segala macam. Pengen, ya pokoknya udah punya gambaran lah, pengen ngapain aja selama di Purworejo, walaupun ya 2 atau 4 hari lah. Jadi, dan akhirnya tanya bapak, kok berangkatnya Sabtu dan sendirian berangkatnya. Ya,
entah tentang apa, mungkin tentang sangu atau tentang apa, pokoknya aku nggak jadi diajak gitu. Oh gitu. Jadi ini Bapak tetap berangkat tapi kamu ditinggal gitu. Iya, tetap tinggal di sini, padahal ya kalau izin kerja ya pasti boleh karena sama saudara sendiri kan, pasti boleh. Cuman ya alasannya gitu, sangunya nggak cukup. Ya. Jadi kayak rencana yang sudah dibangun gitu kayak runtuh gitu. Aduh. Itu yang paling sedih itu. Karena udah bisa menerima belum sekarang berarti? ya, ya sudah semakin baik sih, tapi ya kadang kalau inget lagi besok bapak mau berangkat rasanya langsung ngedown gitu, rasanya badan tuh langsung kayak apa ya, kayak kosong gitu. Apa ya biasanya kayak ada kesel-keselnya, ada Oh ya, aku tuh gini loh pak, gimana? aku tuh ya kadang kalau udah jengkel atau pas lagi sedih-sedih banget gitu, rasanya di dada sini, deket-deket jantung sini bawah itu kayak ada rasa ngilu yang dingin kayak gitu loh. Rasa ngilu yang dingin, jadi apa ya, itu udah kalau aku nafsirin dari pengalamanku selama ini, itu udah kayak bentuk uh, kesel yang paling kesel kayak gitu, udah bentuk sedih yang paling sedih, sampai rasanya di pokoknya di dada tengah ini rasanya kayak ngilu banget, ngilu dingin ya, walaupun nggak mempengaruhi badan yang lain, tapi ya itu artinya udah lah pokoknya, udah empuh banget. Iya ya. Kayak gitu. Dan itu kemarin terjadi lagi waktu bapakku mutusin untuk berangkat sendirian. Langsung ngilu di sini. Oke. Karena waktu itu kan pas 2 hari lalu ya, pas 2 hari. Nah, pas 2 hari lalu itu juga pas warung lagi sepi, nggak ada uang cash sama sekali. Jadi rasanya amburadul banget hari itu. Ya, kayak semesta mendukung tadi ya. Semua hal Iya, kayak datang. semesta mendukung, udah lagi sedih, nggak rencana mau ketemu dosen, ketemu teman, ketemu doi, berantakan semua. Aduh, doi juga lagi. Terus buka warung sepi sama sekali. Sampai malam tuh nggak ada uang cash masuk, cuma ada Grab satu aja. Grab Ya, satu. nambah Satu aja, lagi. itu pun mesennya cuma 1 cup. Iya. Iya. Jadi hari itu, ya pokoknya kacau lah gitu. Itu aja aku beli rokok sebungkus langsung habis setengah. Gokil. Dari siang sampai malam tuh udah habis setengah gitu. Ya, Terus kemarin juga iya. Aduh, kacau banget. Kemarin juga pas lagi sedih-sedihnya juga gitu. Rasanya kok kayak gini banget gitu. Aduh. tapi emang reaksi stres gitu sih Bang. Biasanya kita tuh susah mengungkapkan dengan kata-kata kan. Akhirnya tubuh yang bereaksi. Kayak tadi yang Iya. diceritakan ya, dadanya Yang ngilu rasanya ngilu. betul banget. Itu udah tanda-tanda ya stres yang berat sebenarnya, kayak yang dirasain cuman kita nggak bisa ungkapin dalam kata-kata gitu kan, akhirnya tubuhnya Iya, yang udah kayak gimana ya? Ya kan nggak mungkin juga mau marahin bapak, nggak mungkin juga toh. Jadi akhirnya ya udah kayak dari kemarin-kemarin itu di warung ya cuman duduk-duduk aja, ngerokok, terus ya cuman mabar aja, ya nggak mabar sih, solo sih. udah Solo ditambah rank solo ya kalah lagi makin lost streak juga sih bener. Jadi bener-bener kayak apaan sih ini, main game ceritanya spoiler kan gitu bisa malah menambah makin stres. kesenangan, malah lost streak, astaga. Bikin seneng kagak makin stres. Bener-bener iya, jadi rasanya di kepala itu udah apa ya, budrek, rasanya kayak kayak udah sampah aja semua diisinya di kepala itu. Rasanya kesel banget, sedih banget. Aduh, iya. Cuman ya udah nggak separah
kemarin-kemarin sih. Udah nggak separah kemarin-kemarin. Sisa-sisa sedikit aja yang masih bikin lemes ini. Aduh. Terus di situ ada teman Aja, gitu. ada teman ngobrol gitu, teman sahabat gitu di situ ada. Ya teman-teman sih yang kuliah di Metro sini ada, cuman ya nggak mesti bisa ke warung. Jadi ya di warung ya sendirian, paling ngobrol sama warung sebelah. Yang jaga warung itu. Gimana? Sendirian, jadi di warung juga bingung dari siang sampai sore itu ya, tidur enggak, segala macem enggak gitu. Malam, aduh, rasanya benar-benar kacau itu kemarin sampai ya kemarin sih nggak terlalu ya kalau kemarin, cuman pas 2 hari 3 hari lalu itu gawat, benar-benar kacau amburadul lah pokoknya. Iya ya. Apalagi aku juga pengen sambat nih kayak kalian yang tak ceritain. Gokil emang. Tentang revisi nggak substansial itu ya. Kayak substansial banget. Jadi kadang kalau ini ya teman-teman yang ngerjain skripsi mungkin ya, pesan sama teman-teman yang mungkin baru akan ngerjain skripsi juga. Kadang kita tuh kadang terhambat tuh bukan karena kita sendiri. Kadang itu tadi semesta mendukung gitu. Iya, semesta mendukung memang. Kita ngakses perpus tuh susah gitu kan. Nyari-nyari referensi yang biasanya kita bisa ke perpus, ada banyak sekali buku-buku di sana. Kita nggak bisa masuk. Iya. Nyari e-book online yang berbahasa Indonesia susah banget. Terus ditambah lagi ada dosen yang perfeksionis gitu kan, mengharapkan mantap memang. Sebenarnya bagus sih, kadang bagus kayak ini biar hasilnya tuh bisa maksimal gitu, optimal gitu. Tapi dengan kondisi ini sepertinya itu susah diwujudkan. Sangat membunuh ya. Iya. Ya. So killer kayak gitu dah benar-benar. Iya. Kadang cuma bisa gitu doang, udah nggak bisa ekspresi dari lain gitu. Terus endingnya itu tadi tubuhnya yang bereaksi kayak di bangun tidur aja rasanya males banget gitu. Lemas gitu. Tadi sama aja. Bangun aja tiba-tiba ada beberapa jam hilang gitu. Kemana tiba-tiba jam segini? Jam 6 sama jam 7 kemana gitu. Iya, itu juga tiba-tiba. Wah. Terus tiba-tiba rasa lapar, udah makan, habis makan lapar lagi. Ya. Jadi makan banget. Ya macam-macam lah respon tubuh tuh. Gokil. Ya karena apa ya, kalau kita pikirin itu kayak udah overload gitu ya Pak ya rasanya, jadi pengen dipikirin satu-satu supaya lurus permasalahannya bisa kita urai, kita nggak sanggup kayak gitu rasanya, jadi langsung turun ke hati, langsung turun ke badan, langsung ya bubrah, ya budek, ya embuh lah pokoknya lah. Iya bener-bener. Endingnya cuma bisa gini Pak. Udah, itu doang. Endingnya cuma bisa kayak gitu. Tapi kita perlu gitu sih, perlu ngeluangin waktu buat cuma bernapas doang gitu. Iya, ya kadang mensyukuri nafas itu hal-hal sederhana yang bisa menyelamatkan kita dari kegilaan sih memang, dari hidup yang sangat keras. Bener sih, kadang kita cuma ya udah nikmatin bernapas aja ya. Iya. Masih bisa napas, lancar. Ya walaupun intonasi napasnya tuh kayak sebuah kekecewaan dan penyesalan kayak gitu. kayak berat gitu napasnya. Napas aja berat deh. Iya kayak emang. Kayak pengen nangis tapi kok kalau inget pengen ketawa juga gitu rasanya. Campur aduk. Campur-campur gitu, jadi segala emosi, ada yang baik, banyak yang buruk, kayak campur jadi satu, akhirnya kita nggak sanggup memikirkan dan tidak sanggup merasakan, akhirnya tubuh yang jadi penyalur akhir kayak gitu, ngalirnya ke tubuh gitu, entah gampang sakit perut, entah
ngerasa menggigil terus, masuk angin, entah gemeter. Pokoknya kalau udah nggak tahu itu pasti tubuh jadi sasaran terakhir. Benar-benar. Jadi ya mungkin teman-teman ada mungkin yang ngerasain kayak, loh kenapa sih tubuhku tiba-tiba ngerasa kayak gini? Kenapa sih tiba-tiba mules? Kenapa tiba-tiba males bangun ya? Mungkin itu Anda sedang butuh sambat gitu. Iya, itu karena mungkin saluran sambat Anda tersumbat. Saluran sambat tersumbat. Saluran sambat tersumbat, jadi kita harus bisa mengalirkan kesambatan itu sesuai dengan salurannya kayak gitu. Iya. Tempat pembuangan sambat TPS. Tempat pembuangan sambat. Wih. Iya, kayaknya kita tuh sebenarnya sehari-hari gitu kan sebagai mahasiswa psikologi, kita hanya butuh sedikit lebih kreatif dan lebih solutif kalau kata Bu Tejo. Iya, solutif. Kayaknya bagus tuh Gitu. bikin tempat pembuangan sambat gitu ya, TPS. Iya, kayaknya kayak bikin apa ya, bentuk kegiatan atau komunitas gitu kan, tempat pembuangan sambat. Isinya nanti kita merefleksi diri, terus nanti kita kayak komunitas katarsis emosi gitu kan. Iya. Kayak bacot-bacotin kondisi hari ini gitu kan. Iya, kayak kita bagaimana meredakan kondisi hati yang lagi embuh. Iya. Gitu. Menyalurkan hal-hal yang BTW suaraku putus-putus nggak sih, Pak? dengan kata-kata gitu. Gimana? Suaraku putus-putus nggak sih? Enggak. Suaraku putus-putus nggak? Enggak masuk. Delay? Enggak juga. Masuk Mukanya ya? sih yang putus-putus. Kayak gini, Gitu ya? tiba-tiba gini, tiba-tiba gini. Iya. Iya, sama. Makanya resiko pakai data tuh kayak gitu. Ya, walaupun pingnya gede sih, apa kok pingnya? Apa? Dia kagak jalan, Bang. Byte-nya gede sih. Agak kenceng, cuman ya karena mendung ini jadi suaranya lancar, tapi kayak aku ngeliat tadi Mas Alim kok respon tubuhnya telat kayak gitu. Tapi suara aman ya? Suara lancar, tapi kadang nggak sinkron sama ini pas lagi ngomong. Iya, sama sih. Sama. Ya, mendung, Iya. Mendung juga. Mendung itu menghalangi sinar matahari gitu. Dan Iya. sinar matahari itu salah satu sumber energi yang membuat apa ya? Itu bisa berpengaruh pada mood juga, Bang. Iya Bisa sih, rasanya kayak hormon kita gitu. Kayak melo banget gitu jadi rasanya ini. Melo bener tuh. Salah satu hormon namanya melatonin. Itu yang disekresi. Oh, ada ya? Ada. Itu yang disekresi sama sinar matahari. Itu gitu. Saya malah nggak tahu kalau ada namanya melatonin. Ada itu hormon yang membuat kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan itu disekresi kalau kita kena sinar matahari pagi. Dan kalau mendung di pagi hari seperti ini, tidak ada sinar matahari pagi. Tidak ada sinar matahari pagi, tidak ada hormon melatonin, akhirnya malamnya overthinking. Nggak bisa tidur. Wah, betul sekali. Itu suatu malamnya overthinking, paginya tidur, bangun-bangun pegel, nggak fresh. Tidak kena sinar matahari pagi lagi, malamnya overthinking lagi. Iya. Waduh. Jadi siklus yang nggak ada habisnya. Iya kayak gitu, bener juga. Makanya aku baru tahu ada hormon melatonin itu ya. Melatonin. Seperti itu. Jadi rasanya kayak seharian itu kalau pagi mendung tuh rasanya kayak udah, aduh rasanya kayak enak banget gitu. Bikin puisi sambil minum kopi, sambil berenung gitu. Jadi merasa kayak jadi kayak apa ya, gloomy, rasanya kayak apa ya, kayak murung aja sepagi itu. Iya sih, atau nanti sampai buka warung panas, sumuk, nggak ada angin. nggak ada yang datang juga, wah makin nggak ada yang datang. Aduh rasanya embuh banget rasanya itu. Ambil handphone, main game, lost streak lagi. Lost streak lagi, astaga, apa ini, ujian apa ini, ya Allah. Makanya sih kayaknya kita tuh memang apa ya, perlu apa ya, menggaungkan TPS gitu, tempat pembuangan sambat. Kayaknya
ya nggak seru-seru banget sih. Tapi memberikan sebuah bantuan kepada orang lain kayak gitu. Iya, terus ini menertawakan tragedi akhirnya kan. Dengan sambat itu kan Kayak menertawakan tragedi. Jadi membuat suatu tragedi jadi komedi gitu. Itu tuh walaupun nggak menolong tapi tuh sedikit membantu lah. Sedikit kayaknya kelihatan apa ya, ketika kita bisa menertawakan sebuah masalah dan kejadian atau tragedi, rasanya kayak kita lebih kuat dari tragedi itu gitu kan. Iya, benar. Rasanya kita kayak, wah, kita udah survive nih, melewati satu rintangan dan tragedi yang buruk, tapi aku bisa tertawa kemudian. Aku sudah, aku lebih kuat dari beberapa waktu lalu. Aku berhasil menertawakan kesedihanku sendiri. Akhirnya emosi positif terbentuk. Bener. Bener ini aja kalau nggak diundang ke podcast Alim bercerita ini saya nggak ketawa ini saya ini. Pasti saya lagi merenung depan pintu sambil ngopi ngudut gitu, mikir aduh kok gini banget ya gitu, pasti gitu saya. Atau enggak ngeliatin tembok doang, ngeliatin tembok Atau ngeliatin awan mendung kayak gitu kan. Kalau nggak, untung diundang ke podcast Alim bercerita. Iya, sebenarnya ya. Jadi kita bisa. Saya ngundang Anda juga biar bisa ketawa aja sebenarnya. Pengen biar. Iya, bener sih Pak. Sama biar bener bisa sih. ketawa. Ya itu kayak yang semalam kita bilang kan, apa? Katarsis berkedok konten gitu. Sebenarnya ada satu hal yang bodo amat gitu. Orang-orang mau dengerin atau enggak di konten ini bodo amat. Tertawa dengan hal ini itu lumayan. Iya. Ya bodo amat lah orang lain mau nonton mau enggak. Yang penting kita bisa ketawa dulu ini di sini. Yang penting kita bisa katarsis dulu ini. Walaupun sih kayaknya memang menertawakan hal yang tragedi gitu. Aduh. Entah ini kita sedang tertawa apa sedang gila gitu, nggak tahu sih. Iya. Bisa kayaknya hormon bahagia gitu. Iya, hormon-hormon yang negatif tuh kayaknya sudah mulai luntur dan lepas gitu dari kepala kita gitu. Demi otak kita sudah health. Iya, demi mental health, betul. Rasanya kalau inget-inget kemarin abis ngadain webinar, rasanya kalau mau sedih tuh jadi kayak sedih. Jadi kayak kalau mau sedih tuh jadi kayak malu kayak gitu. Karena kemarin kan ngadain webinar tentang kebahagiaan tuh. Bagaimana cara membuat hidup lebih bahagia. Tapi kok sekarang sedih, jadi malu kayak gitu. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang aku kerjakan kayak gitu. Padahal sedih nggak apa-apa, tapi menertawakan kesedihan itu. Menertawakan kesedihan. Iya. Artinya kan ketika kita lagi down, untuk menjadi up, kita kan harus ke netral dulu. Kita harus ke nol dulu. Ya nggak sih, kalau kita lagi minus, untuk menjadi positif kan kita harus netral dulu. Netral dulu, benar-benar. Baru nanti kalau udah netral, kondisi udah stabil, kita bisa meningkatkan potensi, mengembangkan potensi. Akhirnya kita bisa jadi posisinya di up, di plus. Kayak gitu. Benar. Seperti itu sih yang tak belajarin dari waktu itu dosenku bilang. Jadi ya rasanya kalau misalnya kita lagi sedih terus tiba-tiba bahagia, itu kayak kurang realistis aja kayak gitu. Memaksakan diri dari sedih nih, terus kita harus memaksakan diri jadi bahagia. Ya memang kita harus bahagia, tapi nggak seinstan itu kayak gitu kan. Kita harus mengambil makna dari setiap kesedihan gitu. Makanya dibutuhkan fase transisi gitu, dari minus ke netral. Dari netral nanti baru kita bisa jadi bahagia, di positif, di posisi yang up, yang bagus. Jadi di fase transisi itu kita bisa mengambil makna dari kejadian atau perasaan emosi yang negatif itu. Akhirnya setiap hari kita melakukan pembelajaran gitu. Iya, dan buat netralin tuh kadang cara-caranya juga kayak gini, cerita sama temen, ketawa-ketawa, ketawakan. Iya. Ya, itu salah satu kalau caranya. Ada muatan positif dalam diri itu memang kalau ketika kita berbagi ya rasanya lebih ringan kayak gitu. Ya mungkin itulah ya Pak ya. Kayak gini rasanya kalau ada kejadian suicide karena dia nggak bisa mengutarakan masalahnya kan mungkin kayak gini ya rasanya ya. Kayak iya.
mungkin dia nggak merasakan kebahagiaan seperti ini loh, menertawakan masalah sendiri. Akhirnya karena nggak ada pertolongan dan nggak tahu mau ngapain, suicide. Nggak ada teman buat diajak ketawa juga mungkin ya. Iya, itu juga termasuk. Jadi ya ibaratnya kan itu tadi yang tak bilang pertolongan itu tadi kayak gitu. Ibaratnya orang datang terus kita cerita, berbagi cerita, akhirnya kita nggak jadi punya pikiran suicide kan gitu kalau kita udah ada orang lain tahu gitu. Ya mungkin kayak gitu ya rasanya ya. Dan dengan kita kalau dengerin orang cerita kayak gini, itu tuh ada rasa kalau ternyata yang suram tuh nggak saya sendiri gitu. Ternyata ada orang Iya lain. gitu. Kita jadi merasa punya temen gitu. Iya betul, kayak ada feels of belonging kayak gitu. Rasanya kayak ini temanku, kita satu perasaan, kita satu pengalaman. Ayo ketawa Saling bareng yuk. jadi saling menguatkan. Udah sedih nggak apa-apa, tapi kita bisa ketawa dulu lah sebentar gitu. Nanti Iya, pokoknya dia biar nggak stres lah. Pokoknya ayo ketawa dulu lah, yang ngetawain apa aja kayak gitu. Iya sih, aku rasa juga udah lama nggak ngerasain ketawa kayak gitu tuh kayak gini. Udah berapa lama ya? Nggak inget aku. Mungkin terakhir kita bikin konten gitu ya. Berapa tuh? Iya, itu rasanya enjoy, happy. Dan habis itu ya setelah itu ya agak biasa-biasa sebelum kejadian kemarin ini. Ya itu lah. Makanya pentingnya berbagi, saling mendengarkan kayak gitu. Iya. Kita bisa menemukan hal lucu dari suatu tragedi di mana kita nggak bisa pulang ke Jawa, terus di mana warung ternyata pada saat itu sepi juga, main game plastik juga. Itu kayak semesta sangat mendukung kita buat hancur gitu. Hatiku sangat hancur, asli, bener-bener astaga, mikirnya ini apa lagi, udah hati lagi sedih, warung sepi, main game Lost Streak, astaga, nggak habis pikir. Itu dia, itu kok kayaknya cuek banget, kenapa ya, aduh, jadi tambah budrek otaknya. Ini doinya lagi ngapain, kemana kok nggak balas-balas aja gitu. Jadi kok Anda tahu juga sih. Kesel ya. Saya sudah berusaha untuk tidak cerita tentang doi, tapi kok Anda bisa mengukit-ukit tentang doi. Anda sangat menyebalkan. Terima kasih. Anda sangat menyebalkan, tahu nggak? Gemes ya. Tapi bagus ekspresinya tuh natural banget tuh. Kesel sama ketawanya tuh campur nih. Untung hampir keselak barusan. Iya, mau gimana? Rasanya kita tuh kayak jengkel tapi lucu kayak gitu rasanya. Itu sih. Udah berapa menit sih kita ngobrol kayak gitu? Saya nggak ingat udah berapa menit. Iya, setengah jam kali ada. Orang kalau mau dengerin juga silakan. Ya. Kayaknya setengah jam lebih deh, Pak. 45 menit lah. Ada ya, udah lah. Ya, kayaknya itulah pentingnya kita katarsis. Ya, sambat sih gimana ya? Jadi kalau ada quotes sedikit sambat banyakin bersyukur atau apa-apa yang tentang quote-quote tentang sambat tuh gimana menurut Anda, Pak? Ya. Apakah sambat ini jadi kondisi yang salah? Enggak, di fase yang waktu kita sedang netral dan sedang positif, kita bisa menerima hal itu. Gitu. Tapi waktu fase kita sedang stres, mungkin kalimat-kalimat itu tidak akan berarti. Makanya kemarin tidak valid ya kata-kata itu ya. Kemarin tuh aku ikut salah satu webinar gitu kan. Itu bilang gini, kita itu waktu sedang kondisinya tidak stres gitu ya, sedang kondisi baik-baik saja, itulah saatnya kita untuk mengobati stres kita. Justru saat itulah kita bisa mengobati stres kita dengan cara apa? Meningkatkan kapasitas
wadah kita gitu, meningkatkan Diri. kapasitas wadah kita, kayak menambah pengetahuan, terus ya meningkatkan hal-hal yang bisa buat kita bahagia dan sebagainya. Itu justru dilakukan waktu kita sedang tidak stres. Nah kalau sedang stres, ya hal-hal seperti itu memang tidak bisa dilakukan gitu. Kita perlu melewati fase stres itu dulu. Iya. Jadi artinya sambat ini bisa dibenarkan dalam kondisi stres tertentu seperti itu ya Pak ya? Bener, iya. Memang itu perlu jauh. Karena ketika kita memang lagi down terus kita dipaksa untuk bahagia, kita dipaksa untuk bersyukur, ya nyatanya memang lebih sulit gitu dibandingkan kondisi ketika kita baik-baik saja kan seperti itu. Ya, nggak bisa. Justru malah kita jadi emosi sama orang, ngapain sih lu gitu. Ada apa yang saya rasakan? Nggak usah kayak gitu. Coba jadi diri saya. Anda tidak bisa gitu. Malah kira Tahu-tahu suicide. Aduh. Iya benar sih. Jadi artinya sambat itu ya kontekstual gitu, kondisional kayak gitu ya sambat itu ya. Setiap hari sambat juga ya nggak benar juga. Benar juga. Kecuali emang setiap hari Anda suram terus gitu. Itu berarti ada yang salah dengan hidup Anda gitu. Iya, apa yang salahnya? Setiap hari ada sial, setiap hari ada kejadian buruk gitu. Iya, berarti itu ada yang salah dengan hidup Anda gitu. Iya, betul. Tanda-tanda depresi mungkin. Atau mungkin ada yang salah Ya, dengan apalagi hidup Anda gitu ya. belajar katarsis tuh aku semester berapa ya? Ada pertama kali dengar kata katarsis tuh semester 2 mungkin atau 2 rasanya udah lama banget gitu. Ya aku juga udah lupa kapan pertama kali. Ya, tuh kan. Ketarik headsetnya. Aduh. Selalu terjadi, Bang. Iya, ini headset tertarik. Ya. Punya quote gak buat tutup sesi? Quote ya. Nggak Nggak briefing dulu kalau ada quote-nya. Nggak ada. Emang kadang suka natural gini, Bang. Baru kepikiran. Bingung gitu, itu pakai apa ya? Udah ngobrol apa aja ya? Nggak ada endingnya gitu kan. Masa tau mati gitu. Tiba-tiba udah cut gitu kan. Biasanya Cut. ada gak? Ya, kalau dari saya mungkin seperti ini, Pak. Oh. Jadi ini khususnya untuk mahasiswa psikologi ya, untuk mahasiswa psikologi dan ya untuk siapapun yang mendengar, untuk umum. Jadi kemampuan mendengar itu kayak udah jadi spek utama jadi mahasiswa psikologi. Seperti status WA yang pernah tak buat kayak gitu. Jadi ketika kita nggak punya kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan apapun itu, khususnya ya ini konteksnya tentang bagaimana kita sebagai konselor kayak gitu ya, sebagai peer konselor, ketika kita nggak punya kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan masalah orang lain, cerita orang lain, artinya ya spek kita sebagai peer konselor itu kecil. Oke. Nggak apa ya, ketinggalan lah ibaratnya gitu. Ibaratnya kalau ada gadget baru, terus dia punya spek bagus, Snapdragon atau segala macam, RAM-nya berapa segala macam. Nah kita itu masih yang kentang. Ibaratnya kayak gitu. Karena ya itu sederhana, kelihatannya kemampuan sederhana, cuma mendengarkan cerita orang. Cuma kan nyatanya pada sehari-hari kita sering mendengar, kamu mah masih mending lah aku. Nah, iya. bukannya dengerin cerita, kita malah cerita ke orang lain, malah membandingkan masalah satu dengan masalah yang lain. Itu kan sering terjadi di masyarakat kita. Benar sih. Nah, jadi artinya ayo kita berusaha untuk saling mendengarkan. Karena didengarkan tuh rasanya tuh seperti kita dihargai. Ya nggak sih? Benar. Seperti Aku itu. tambahin. Oke. Jadi nih, kemarin aku baca juga satu tulisan ya. Jadi reminder sih menurutku. Kayak kita selama bertahun-tahun itu
menghabiskan bertahun-tahun dalam hidup kita untuk belajar membaca, belajar menulis, belajar berbicara, itu selama bertahun-tahun kita melakukan itu. Tapi untuk mendengar, apakah kita sudah mendedikasikan banyak waktu untuk belajar mendengar? Apakah dengan semua hal yang kita pelajari dengan berbicara, menulis, dan membaca, apakah dengan hal-hal itu kita bisa benar-benar mengerti kebutuhan atau permasalahan orang lain? Itu sangat tidak gitu. Kita sama sekali tidak mengerti. Kita bisa mengerti itu dengan mendengar. Jadi kalau kita ingin didengarkan, kita ingin dihargai, kita ingin dimengerti, cobalah untuk mengerti orang lain dulu dengan mendengarkannya. Karena dengan itu orang lain bakal terbuka dengan diri kita. Mereka akan terbuka sehingga kita juga akan dimengerti. Ada hubungan timbal balik. Seperti itu. Betul. Sangat valid. Itu sangat valid kalau menurut saya. Iya. Jadi kayak ternyata selama ini kita hanya belajar untuk berbicara, membaca, dan menulis. Kita kurang belajar untuk mendengar. Akhirnya kalau orang-orang kita nih, orang-orang kita hanya mendengarkannya dengan evaluasi. Kayak, kamu benar, kamu salah, saya setuju, saya tidak setuju. Kita hanya fokus malah menjustifikasi ya jatuhnya ya. Kita hanya fokus mendengarkan cerita dia, hal-hal yang ingin kita dengar saja, hal-hal yang ingin kita tanggapi, hal-hal yang ingin kita perdalam. Akhirnya fokusnya kan ke diri kita lagi, bukan ke orang lain. Jadi kita mengerti dia. Buktikan kalau ternyata kita tuh sangat egosentris kalau itu. Iya. Makanya kalau ingin dihargai, ingin dimengerti, cobalah untuk mengerti orang lain terlebih dahulu. Luar biasa. Aduh. Kalau lagi stres tuh kayaknya apa-apa kelihatan lucu gitu. Alhamdulillah masih bisa anggap lucu ya. Iya. Dari suram tiba-tiba suicide tuh. Iya. Udah lucu lagi. Iya, tapi bener gak sih nyatanya kayak gitu. Kayaknya sebenarnya dari mendengarkan itu ya kita belajar lebih banyak dari orang kayak gitu. Gitu. Misalnya aku kan dulu ya sampai sekarang sih masih sering kayak misalnya ada teman-temanku ngechat terus minta pendapat terus ya pokoknya intinya dia konseling lah sama aku gitu, curhat lah ibaratnya. Kalau bahasa awamnya kita pakai bahasa awam aja, curhat gitu. Curhat. Banyak yang curhat ke aku dan jatuhnya mereka tuh kayak merasa terkesan terus kayak merasa mendapatkan insight, tapi secara esensinya itu yang sebetulnya mendapat insight tuh aku. Justru aku yang belajar dari mereka kayak gitu loh. Ya enggak sih? Iya, benar-benar. Jadi ketika ada orang lain curhat terus membawa masalah, ya pertama kita nggak boleh menjustifikasi, kita nggak boleh ngejudge dia salah atau benar, harus apa. Cukup dengarkan aja dan nanti di situ proses pembelajaran akan berlangsung gitu. Aku juga merasa, oh ternyata permasalahan orang itu kayak gini dan ternyata aku bisa berbicara seperti ini, ya bukan untuk menggurui orang lain, tapi kita sama-sama belajar gitu loh. Mereka mendapatkan bantuan, udah didengarkan, dan kita bisa belajar mendengarkan, kita belajar berbicara, dan kita belajar dari permasalahan orang lain kayak gitu. Ya nggak sih? Belajarlah dari pengalaman orang lain, kalau kita tidak ingin mengalami pengalaman seperti itu. Iya. Karena kita tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan semua pengalaman-pengalaman yang ada di dunia ini. Ya. Makanya kita perlu belajar Betul sekali. Orang lain. Itulah pentingnya belajar dari pengalaman orang lain. Benar sekali. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Wah, endingnya jadi bijak nih. Iya, endingnya jadi bijak ya. Dari sambat, dari bijak. Mantap. Luar biasa. Oke. Karena sudah bijak, sebelum nanti jadi sambat lagi, kita tutup aja. Betul. Tutup aja lah. Ini acara apa ini? Jadi Anda juga mau siap-siap buka warung kan? Iya, kalau Jumat saya biasanya buka warungnya habis Jumatan sekalian. Ini hari Jumat ya? Jumat ya sih? Kamis Pak sekarang Pak. Masa sih? Ya elah.
Oh iya, sekarang masih Kamis kan. Berarti Jumat. Astaga. Perasaan kemarin belum Kamis. Kok sekarang udah Jumat? Kamis Berarti itu. kemarin yang hilang tuh hari Rabu apa hari Selasa ya? Yang Lupa. Kayaknya hilang gitu hari Selasa. Kayaknya hari Selasa yang hilang gitu. Dari Senin, terus iya hari apa ini? Terus nggak tahu sekarang Rabu. Kemarin Rabu dan hari ini Kamis. Keren saya sekarang hari ini udah Jumat, Pak. Ya, emang kadang kayak gitu. Saya lupa waktu, lupa hari. Jumat. Jangankan jam, hari aja bisa hilang. Iya, tadi jam 8 udah hilang ya. Sekarang hari Kamisnya hilang. Hari Kamis enggak? Aduh. Ya udah, Pak, daripada saya jadi stres lagi. Ya udah kita tutup ya. Tutup aja lah. Tutup. Ya, sampai jumpa. Bintang tamu kok nyuruh yang punya nutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.